Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimatul ikram, pengakuan seorang hamba akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita kesempatan. Sebelum jauh membicarakan tentang kematian, maka tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bermajelis banyak orang duduk-duduk, lalu di dalamnya tidak disebut namaku, kata Nabi, maka majelis itu adalah majelis busuk, majelis bangkai. Supaya majelis kita malam hari ini tak bangkai, maka kita sama-sama bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jaminan kita, Pak, ketika kita Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita banyak-banyak salawat, man shalla alayya salatan, kata Nabi, inaine tahu salawat merinek sekali. Jadi di samping kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, tidak apa-apa mulut kita komat kami membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala dan seterusnya, sebanyak-banyaknya. Satu kali kita berucap salawat kepada Nabi, maka Allah akan balas 10 kebajikan. Wa hutatu anhu asarra sayyi'a, na tongkokan ki kerengal Allah taala 10 kata salanta, katena tahu tena kata salana. Tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan-kesalahan kecil yang tak kita sengaja ini akan tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditutupi dengan kita banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana juga lamun batara, lamun lami apa dan lain sebagainya, kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat yang kita baca malam hari ini, kata Nabi, inna salawatikum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat yang kau baca di perlempuan ini akan sampai ke makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Al-Munawwarah, di makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat dikatakan bahwa ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka laporan malaikat salawat itu penjaga makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini salawatnya pulang dari Perlempuan, ini salawatnya pulang dari Pak Ladingan, apa macam-macam. Maka salawat yang kita baca ini insya Allah tak luput daripada kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sekarang sudah pukul, kenapa yang jalan-jalannya? Kamu salah. Sekarang sudah jam 8. Maka 60 menit kita bersama malam hari ini. Wassalamualaikum. Terus terang, Pak, tadi ini saya dihubungi sama denakku dengan berbagai macam alasan saya keluarga. Tapi katanya beliau, kalibannya manakan tongki naik kimai mana busi memang. On sangat tanggalku. Kan dia patah galat pelit perokku. Lampir Malaysia. Nampir ko begitu sangat tanahnya. Ini jero. Mikir ben lamu ibralle. Nampanjo nenek nariwala dia tongi ben lamu ibralle. Kuatin aja. Terpaksalah saya sudah 2 hari ini sendirian. Siapa utama Pak Resi? Pak Resi Kulampu, Pak Resi Ayah, Pak Resi Ledo. Terus rasa tak galak ini tanggal lah, cuma karena amanah nak kita inai tawa pasti salami antapui panranwan nasi ria rupa tahu, maka ni tapukan tong itu panranwan dari kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya takutkan ini. Oleh karenanya saya sampai ke sini dengan modal insya Allah kebersamaan kita. Mungkin kalau saya ceramah 1 jam, lama sekali. Maka insya Allah 60 menit kita bersama itu sudah lama, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala.
malam ini judul besar kita adalah Tazkiratul Maut. Tazkirah berarti saling mengingatkan di antara kita bahwa sesungguhnya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ane pernah ku cini-cinikin proses kematian saribatan tanda jaya memate. Satu kebaikannya karena tena mana kaman nemeriolong karena selalu nipilat kamiana, selalu nipetkan tainna. Sekarang ini terkadang talungallo, bahkan ada yang tidak sakit. Begitu dia jalan-jalan sampai di rumah mati. Itu. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah seberapa banyak dan seberapa banyak nih bekal yang kita persiapkan untuk menghadapi namanya kematian. Annenel marhumah, anggaplah bahwa dia ini jalan duluan, Pak. Kayak kalau hari ini kita mau ke Makassar misalnya, jangan jauh-jauh ke Makassar, tentu almarhum ini jalan pagi. Mungkin di antara kita ada jalan siang dan di antara kita ada jalan sore. Itu persoalan kematian ini kan hanya tinggal menunggu giliran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Hari itu, kematian itu seputar di antara manusia. Boleh jadi bangnya malam kedua nih patah siangan almarhumah, tapi muka pun bangi jual semai ini kan kematian ini berputar. Maka yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dirahmati Allah, sebelum anda kan nikmat hidup ini katanya tallas akan Pak, pesan paling berkesan di setiap takziah ini pun ngumuri bagi 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Condonglah ke akhirat sedikit. Dia magising lompo dulu linota. Tidak jalan deh karena dia make usaha pun atau usaha maget, tapi kalau kita sudah berusia kepala 5 hati-hati magi rajin-rajin magi meri masih kan kakak begitu lajapan perjalanan hidup ini kan lah buang ngambil lalu iya tentu pila repesan ngamagi jadi tujuan tak karena kehidupan ini ada titik akhirnya Pak. Niat titik lebat na tentukan kareng Allah Subhanahu wa taala. Karena kau Pak Japanu lah joy kisang genu. Na pun 60 begitu japat tentu bila ripisi bagi main jerli bang dapat tentu kareng Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bila bilang mati ya. Oleh karenanya persiapkan memang bekal mulai malam hari ini rajin-rajin bagi mes sembahyang tanya tontawe pila tua pila banna pila tua pila kumbala apa nih pikir mari kita berpikir bahwa anda netallas kan hidup ini Pak simpel singkat tapi kalau salah-salah kita menyikapi hidup ini penyesalannya sungguh luar biasa. Jangan kira bahwa malam hari ini kita mati selesai masalah. Beda dengan kematian binatang-binatang itu Pak. Kalau hari ini binatang mati maka selesai masalah. Tentu dia akan hancur termakan ulat, akhirnya hancur semua. Tapi kita malam hari ini kita mati, maka mulai malam hari ini kita membuka perjalanan lembaran baru untuk meniti perjalanan yang lebih jauh lagi. Katanya apa tahu ni sehingga petang pun kena lapiran tahu kini dari kubur ka. Sebab ia panenimbau bateri kubur kana bita. Punna batu muallo kiamat. Kiamat artinya berdiri. Semua orang akan dibangkitkan. Setelah itu barulah kita digiring ke suatu lapangan yang namanya padang mahsyar. Jori makin jeri padang mahsyar nakana riwayat kan. Si betul-betul ngasih lagi nih tuh siapa keke, tuh para lumpua, tuh pokoknya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini akan dibaris di padang mahsyar. Kalau di riwayat dikatakan 73 baris. Ulah puna baris yang kering. Kajaina tahun di tempat nalinuan dan 70 jangan terlalu baris.
1, 2 baris tidak kena pertanyaan. Baris pertamanya langsung entama di surga, baris terakhir ke langsung digiring ke neraka. Harapan kita bersama, mana poetin aja nagi baris pertamanya, yang pentingnya kita naton nagi baris kedua. Maka semakin kita jauh melakukan perjalanan hidup ini, pilarek pisikir karing Allah Subhanahu wa taala, asar rabangan. Kania tahu mana asar rabangan, dia nalusa. Dia nalebat, tak pernah tidak ada tidak berkesan dalam hati bahwa suara azan ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa aja. Itu. Sebelumnya kurangin jerawat ya Allah, lebaga ceramah. Saya pernah ceramah tarwih di sebuah masjid. Lalu begitu saya turun, saya ceramah waktu itu 15 menit. Begitu saya turun mimbar, betul ngasih meja maya, mantap Ustaz, hebat. Kuna tenar jangan besar dengan hebat dulu nabate ikut ceramah biasa ini. Kuna ngapa nih kana hebat, nak kana pendek. Jadi ternyata tuh semua kemana-mana nangai pun na bodoh. Tina jana lak bududu. Kebiasa mana nu wajib pun na basur maki. Ya tunjun jula di balik-balik kiri kanan bosan tahu. Maka malam hari ini ada 5 poin yang ingin saya bahas sesuai dengan pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innal qabri yunadi kulla yaumin hamsa marrati. Sesungguhnya kubur itu, kata Nabi, akan berteriak setiap hari. Allah lonan ne kubur kakiuan ne. Ada yang mengatakan sab'a marrah, ada yang mengatakan hamsa marrah, ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 5 kali. 5 kali sehari semalam kubur ini berteriak. Insya Allah selesai 5 poin ini saya bahas, maka selesai pula lah tausiah kita malam hari ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan kubur yang pertama? Kata kubur, ana baitul wahdah. Wahai kalian semua calon penghuniku, kata kubur, saya adalah rumah kesendirian. Rumah di mana kita di sana sendiri. Katinan tetawir mate ramai-ramai, Pak. Sekalipun masa hidup ini dia suka ramai-ramai, tapi pada saat kita meninggal nanti berada di alam kubur, maka kata kubur, saya adalah rumah kesendirian. Paja'alna kamunisan, bawalah teman. Apakah kita bawa istri kita? Apakah kita bawa suami kita? Apakah kita bawa saudara-saudara kita? Bukan. Kamana pente kamana ngaita benen tapun nama ate magipa. Sebatas pepirauna kapak risana benen tantrigate di atas di bibir kubur itu. Mana lumpa-lumpaan rapa-rapa. Tentu nang punalanya tambungi magi. Maka sebatas itulah, sebatas itu pangainna bija pamanaganta, pangainna bainea, pangainna burane. Itu. Maka kata kubur, saya adalah tempat kesendirian. Paja'alna kamunisan, bawalah teman dengan apa? Pertama bikiraatil Quran. Sama dengan Ustaz tadi ini, punna saya maca ki Quran, insya Allah kita akan punya teman nanti berada di alam kubur. Jadi baca-baca Quran tabu, pendapat tu kena meri balatan. Tapi ada kata ulama, ada satu amalan yang sebenarnya tak banyak orang paham ini. Ada salat sunat sebelum masuk isu, salat kampana negapana. Salat sunnah awabin rena. Salat sunnah awabin ini akan mampu menghapus dosa-dosa kecil selama 60 tahun. Jadi pun 60 tahun umurnya. Nah kiamal kangen salat sunnah awabin. Dan salat sunnah awabin dah susah.
karena waktuna lebak mengharibi sebelum isya. Maka kalau kita paham ini maknanya, jangan dulu ngaji. Sehabis salat maghrib jangan baca Quran dulu, salat dulu. Salat sunnah awabin dulu 6 rakaat 3 kali salam. Niatnya usalli rak'ataini salatul awabin sunnatan lillahi ta'ala. Tena naralangan kana usalli sunnah. Usalli rak'ataini salatul awabin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sama dengan salat sunnah biasa. Cuma bedanya bacaannya. Kalau di rakaat pertama kita baca kul a'udzu kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, baru setelah itu jangan dulu ruku, baca kul huwallahu ahad 6 kali. Itu di rakaat pertama. Rakaat kedua sama. Baca al-kafirun 1 kali, habis itu baca kul huwallah 6 kali, baru kita ruku. Itu di 1 rakaat itu. Di rakaat pertama, yang 2 rakaat yang 1 kali salam itu. Habis itu berdiri lagi, salat 2 rakaat lagi. Usolli rak'ataini salatul awabin sunnatan lillahi ta'ala. 2 rakaat lagi. Nah, sunnahkan Nabi tadi rakaat kedua ini dari sampai makarwaya kita baca ayat setelah Al-Fatihah, ayat yang paling pendek. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran itu kan inna atayna. Inna atayna, habis itu wal asri di rakaat kedua itu. Habis itu salam lagi, berdiri lagi. Lepas kinjo talu pernah lepas mi patan rakaat mentengnya yang sekali. Usalli rak'ataini salatul awabin sunnatan lillahi ta'ala. Ketiga kalinya bacaannya setelah Al-Fatihah kul a'udzu kul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Selesai. Dan manfaatnya ini kata Nabi itu mampu menghapus dosa 60 tahun. Jadi kalau kita paham ini, habis Isya baru kita ngaji, baru kita baca Yasin, baru kita baca surah Al-Kahfi kalau malam Jumat. Tapi kalau Al-Kahfi ini bukan terkhusus kita malam Jumat saja, setiap malam. Tapi kalau tidak bisa malam Jumat kita baca-baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini 110 ayat. 110 ayat ini kata ulama kalau menakam manake usaha lah mereka pasti bulan tuku, usaha lagi 110 ayat itu 1 kali dulu bisa dicicil kata ulama. Apa faedahnya membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat ini? Nah, karena Nabi kita barang siapa yang mengamalkan surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka dosa kecil, nih garis bawahi, dosa kecil yang kita lakukan antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahit itu amalan-amalan Pak. Cuma kalau kita berbicara pahala, katina nani cini ki, ceto limpur bukunna, karena tina nani cini ki ne pahala ya. Tapi kapan nani pemacaan makihat desi, ni bacaan ayat Quran, maka yakin saya Pak bahwa di balik kematian ini kita akan berproses. Al-Quran bilang, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Nah, lebat kirontena. Nah, nampak telah sakit kereng Allah Ta'ala itu pun lalinonne. Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan. Maka almarhumah ini sudah 2 kali putaran. Lebat kirontena, nanam palipat niat di kereng Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini sudah 2 malam dia berdiri kuburan, berarti sudah dimatikan lagi. Nanti pada suatu saat Pak Ahyakum dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di riwayat itu dikatakan bahwa ketika kita sudah berada di alam kubur, nilangir iji sarasandala Nabi Japam manakanta batumi malaikat kang nyerang ipoin nyawanya ampan tamai pai muter. Dalam riwayat dikatakan kita didudukkan di alam barzah. Di pacengkekin jadi pacidau kirawan jadi kubur kan. Baru masuk kembali ruh
baru ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaannya? Tinananakan malaikat Munkar, golongan siapa kau nak pensiun? Golongan siapa kau nak mati? Tidak masuk kategori pertanyaan itu. Yang dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, marrabbuka, ini karya. Ketika malam hari ini kita terbiasa bangun di tengah malam mengumandangkan takbir. Anjo takbirin tanakana ulama, takbir yang kita ucapkan di tengah malam, di sepertiga malam, itu akan mampu menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketina nagampangan deh, terkadang ketika kita ditanya, ambon tonjek ini dalam tambangnya kan ya, bukan cuma 1 kali 2 kali bangun, sampai 3 kali. Mungkin bau kita takmiyah, lebat takmiyah mau terpemetin roh. Yang dimaksud itu kalau kita bangun, memang tinggal jenis sembahyang, ampas sembahyang tahajud, takbir yang kita lakukan di salat tahajud itulah dimaksud oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa mampu menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau di sekitar para lembu ini orang pada ngorok semua, atin rohasen dan dekat tembau naik kali-kalita. Empat kelompok dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita kembali ke poin pertama ini, untuk ada dan mampu ada tidaknya mau menemani kita di alam kubur adalah sejauh mana kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kita baca-baca karena tonga bala itu biasa senak ranu nasana tong banggana mena susu-susu menjelalang jerila marina Al-Quran tempatin lebat baca-baca. Nah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayakra'ul Quran, inaina tambaca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabi. Anjing jo pun dibaca Quran, labat besar langan jo baca Quran, batu jari panolon regate jari agang, langagangan kisalang di alam kubur. Anjing baca Quran sebaiknya kata ulama, kalau kita mau baca Quran, ambil air wudu. Punang lagi jenis sambayan, lebak lagi jenis sambayan lagi baca Quran, 1 huruf 10 pahala. Tapi kalau tidak ada air wudu, 1 huruf 1 pahala. Jadi kira ke jenai. Iruknya 10 wa. Jadi ngalih jenis sambayan. Punalam baca Quran, ngalih jenis sambayan. Kan jadi paroko nak Quran yang dibaca saya itu. La yamassahu illal mutahharuna. Tidak nak kulen ya lolon ne kuranga pasangalina tau tangkasar. Maksudnya baju kita kasar ta sempurna ka tangkasar nalibat ngel sembayang. Tidak jangan dikanara masa ki mantili banget sembayang. Cuma hak dasangki. Hak dasan candi ki. Nah, supaya hak dasakan netena ye lainnya ki ambil air wudu baru kita baca Al-Qur'an. Insyaallah 1 pahala, satu huruf 10 pahala. Kalau tidak ada wudhu 1 huruf 1 pahala. Maka banyak-banyaklah kita baca Al-Quran. Sebab nakana ulama salah sere penyebab turunnya pangalarinnya karena taala dari para lempua macam-macam pangalaroinnya. Boleh jadi angin putih beliau, kemudian banjir dari Mabel lagi. Banjir gempa bumi. Angin angin topan macam-macam supaya bela ini kita baca Quran. Tapi pun natena kita baca Quran tangan ulamanya salah satu penyebab turunna murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran yang kita susun di lemari itu lalu tidak pernah kita baca. Jadi kita buka tongel Quran tadi. Nak tua mana kita nulis baca anak tamu anak teks suruh baca nampak jentong di bilang-bilang ini. Mayakra'ul Quran ini ada membaca Quran nanti pilang ngiri baca pilang ngiri mama lagi. Nampak isi mak baji nak anak beta tiap mama jadi tahu makapa panar gitu jadi talu membaca Quran atau muta'allima atau mustami'an fala takumur rabia fatahma nyunjukun membaca Quran nampaknya dibilang ngiri baji nampak jamal kang jawab pengajaran Al-Quran. Jangan mami jadi tahu makapa panrak ini.
Injo tahu maka dia jelas ngaji hadisnya karena apa? Berarti manraki pun nah ya jinjo taluan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama tadi supaya ada yang menemani kita dalam kubur adalah banyak-banyak baca Quran. Yang kedua, teriakan kubur itu setiap hari mengatakan wa ana baituz zulma. Saya adalah rumah yang gelap. Panawiruni, bawalah cahaya dari dunia. Apakah kita bawa senter? Apakah kita bawa lampu ini? Lampu ini tidak akan mampu menerangi gelapnya alam kubur. Mana barang aman itu lampu tentu tidak akan mungkin mampu memberikan penerangan di alam kubur. Panawiruni kata kubur, angeram maka lampu ngeram memang maka cahaya batur tempuan dalino. Dengan apa? Yang pertama adalah biqiyamil lain, banyak-banyak bangun malam. Kare banyak-banyak bangun malam juga karena sampai pintal lumping apa mingka tinana sembahyang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan ini Pak. Salat ini terkadang kan diawali dari keterpaksaan. Terpaksa kita warome berjamaah. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Mana juga yang pun nasara banga, nusa karena itu jadi kebutuhan. Maka diawali keterpaksaan dulu. Terpaksa kita bangun malam, jadi mesin kirondro ibu ranenta bu. Pun nasara bangar masih sayok ianya suami yang membangunkan ibu. Tapi kalau suaminya malas, kita lah yang bangunkan. Kata baik-baiknya pun nalebat toma kirondrom bapak na bangunan jasa bangan nalalle jasa limu nak kalimbu mente mereka tak lampas sembahyang lepas selesai, tidak ada masalah kalau perempuan. Tapi kalau yang kita laki-laki bahaya sanggir naman topo mes sembahyang. Karena kalau ada seorang suami yang tidak mendorong dan tidak berhasil bagaimana dia membentuk akhlakul karimah istrinya, anak perempuannya, maka dia dayuts. Mandayuts ya Rasulullah kata Nabi. Kata sahabat, inain jenis karena dayus ya Rasulullah. Alladzina yakirruna su'ila ahliha. Burak-burak ne tenaya na pari-pari nyawanya, tenaya kodi-kodi nyawana pun nak lumar aja me benena na telolona tina na manuko aurat. Ni kana aurat kai ibu pasti nanti saya apa kana aurat itu. Aurat bagi perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak. Jadi dongkok limana aurat. Lah bila abi pun nabi tisi nak kecinikan itu aurat. Punna tena nak kecina pernah tena nak tongkok ya aurat nak lumaranya mange. Maka kita lah suami yang bergelar dayuts. Dayuts haram masuk surga. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kika masih yang hiburan nenta bu. Kika masih yang hiburan na pernah. Kika masih yang bapak takat anak-anak tololoa. Begitu masuk keluar rumah keluar jilbata empat lumar pinjaman. Habis itu insya Allah dengan kita menutup aurat maka suami-suami kita aman. Bukan sampai yang kata bene pun dari bapak kirondrong burak nenta nanti sembahyang selesai masalah. Tapi kita laki-laki sanggir nantong pemain sembahyang. Jadi kipas-pasai pak, kipas-pasai. Kirondrong pun na pasalah pernah na lebak kirondrong na pasal motor selimuna. Kibiasa kami sanggir nantong pemain sembahyang. Saat menatil namanya sembahyang, istri kita yang tidak salah maka ikat teni remo di palupa. Jadi di pasar-pasar kali-kali betul minggu suruh pasai. Nah pun na boleh bagi pasar lalarroja sampai. Naga-naga bunga itu gimana itu dia mungkin sampai tambahi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah karena lagi saya tidak remo apalagi kalau bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, poin kedua kata kubur, saya adalah rumah yang gelap, panawiruni biqiyamil lail, maka rajin-rajin bangun malam. Insya Allah ketika kita rajin bangun malam mengumandangkan takbir, insya Allah kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Yang ketiga,
Nah karena kubur kan, wa ana baitut turab, saya adalah rumah yang penuh dengan tanah. Depan tanah, belakang tanah, atas bawah tanah, kanan kiri tanah. Ahmilul firash, bawalah tikarmu dari dunia. Apakah kita bawa kasur yang harganya 5 juta itu? Kina nalli kuburu, kanyo kuburu kalabuna sepanjang setinggi kita, lebarnya 1 meter. Jadi pendalang ngerang kinaon tempat tidur tanah liai. Fahmilul firash, bawalah tikarmu dari dunia dengan apa? Bil amalin soleh, dengan banyak-banyak beramal soleh. Ini karena beramal soleh banyak macamnya. Maki Juma, ngeram maki celengan. Dengan kita masukkan celengan 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, itulah yang akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur. Maka sejauh mana dan sebesar apa sedekah yang kita lakukan, maka setebal itulah laparak kita berada di alam kubur. Jar pernah rajin-rajin istighfar berarti kapal atau jerawan jo laparat dari kubur. Sangkal sebenarnya sangka matoi jo laparat dari tuntat telah saya tumpuk nalinone hanya sprint harga 10 juta iya 20 juta. Hanya mantau ngerawa pak kasih. Sehingga kata ulama, ada orang dibangkitkan dari alam kubur membawa naik kusuk-kusuk kemetal tuh dari lepa meret timro mirondro. Dia bertanya, apa yang terjadi? Karena ambau mau naik. Ia bina di karena Allah kiamat. Karena orang yang berada di alam kubur itu yang dia tunggu-tunggu cuma 3. Talu amin atayang. Yang pertama yang dia tunggu adalah doa kiriman dari anak cucu cicip yang ditinggalkan itu. Almarhum berapa anaknya ini? 1. Kamu masih hidup teman saya aja. Bukan berarti kita miskin kalau 1 anak, cuma semakin banyak anak makin bagus. Karena Al-Fatihah ketika anak mana boleh sering kejaji cucu tadi, lumayan. Anjun jo talua cucu nanjo begitu dia selesai salat, tak mungkin membaca Fatihah, baru dia kirim niatnya pahalanya untuk neneknya akan sampai pahalanya ke neneknya itu. Maka banyak-banyaklah bikin cucu. Banyak-banyaklah bikin anak ini. Sebab anak ini adalah aset kita di masa depan. Karena dialah yang akan membangun di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hebatnya kalau kita kasih pendidikan anak. Minggu pun nanti anak basi bola atau anak apa? Kemana kalian nanti sini berpodong? Apalagi lah berpodongan nenek. Maka cucu cicitnya malam hari ini hadiahkanlah surah Al-Fatihah untuk almarhumah, insya Allah akan sampai pahalanya. Itu. Jadi kiriman doa dari anak cucu cicitnya dia tunggu. Lalu yang kedua yang dia tunggu adalah datangnya hari kiamat. Nah tayang kali siapa ya pantenak kajarin Allah orang baik, orang yang ahli ibadah, rajin salat waktu natalla serta polanya, maka dia juga pengen cepat-cepat dan buru-buru. Dia pengen terjadi hari kiamat karena dia beranggapan bahwa kalau hari kiamat sudah tiba, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang jahat tahu dia sembahyang, tahu dia sirak-sirakah, tahu dia ngonjo masih mati, yang dia tunggu juga datangnya hari kiamat. Bahwa dia berpikir bahwa setelah hari kiamat datang maka clear lah siksaan ini, selesai. Padahal perjalanan di pos-pos yang lain itu masih lebih dahsyat lagi. Nah kan ulamanya penannelan di kubur ke ringan pak kasih ke pasir saya, maka di pos kedua, pos ketiga dan seterusnya itu lebih ringan lagi. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga kata kubur itu, saya adalah tempat yang penuh dengan tanah, maka salah satu bakal firash tapere dan yerang adalah banyak-banyak beramal saleh.
ni antum tahu kukang mai to kasih asiangan nakate kisah tahu ni balak-balak aja malah bagi melijuku nembani kam mane pasar kijen juta me bijanta dengan ne juku sigayo natunui nanakadokan siagang bija pamanakan anak-anak maka setelah kita mati inilah ikan yang 1 ekor ini akan berikan pertolongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, nakana kubur kan wa ana baitul afai, saya adalah rumah yang penuh dengan binatang buas. Semua binatang buas ada padaku, kata kubur. Ulara, kalajengking, ulipang, macam-macam ada di alam kubur itu. Anjo ulara nia kari kubur kan, tidak ada yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada ular-ular di temponan nelinua. Tidak ada yang lebih berbisa daripada ular yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di kubur. Pahmilut tiria, bawalah benteng, bawalah penawar, angiram memang mako pak balai, angiram memang mako pernah tirai untuk menolong kita daripada cengkeraman-cengkeraman siksaan yang ada di alam kubur itu. Ngiram memang mako. Dengan apa? Banyak-banyak baca bismillah. Bismillah ini perkara yang sangat sederhana, Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita ucapkan ini, tapi dia mampu membentengi kita daripada makhluk-makhluk kasar yang ada di alam kubur itu. Jaripun nalasuluk kiribala. Bismillah. Bismillah. Lama kita baca bismillah, lama kita talakko bismillah, lama kita tinro bismillah, mau makan bismillah, mau masuk WC pakai bismillah. Tapi kan TKTPA lengkap, bukan cuma bismillah, bagus, mantap. Karena orang yang pernah belajar di TKTPA, apalagi guru TKTPA, tentu dia paham bahwa doa keluar rumah yang diajarkan oleh kita itu selaku ustadz dan ustazah di pengajian di pondok di TKTPA itu, doa keluar rumah adalah bismillah. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Kebetulan tasepak kijore mange na iya menjonyerang ki, insyaallah kita jihad fisabilillah, termasuk orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa masuk rumah, bismillahi walajna, bismillahi wa kharajna, wa 'alallahi tawakkal. Doa masuk WC, tena mana ko sa enak pun datay bismillah, bismillah, bismillah. Biasakan perkara-perkara yang begitu ringan tapi padanya luar biasa. Inilah akan jadi benteng penghalang kita daripada makhluk-makhluk kasar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di kubur itu. Maka banyak-banyaklah kita baca bismillah, Bu. Ketika kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Lalu yang terakhir, kata kubur, wa ana baitus su'al munkar wa nakir. Saya adalah rumah di mana kita semua ini akan ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Maka siapkan jawaban. Ngeram memang bagi kunci jawaban. Dengan apa? Banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah dengan kita sering baca, bahkan di riwayat dikatakan, barang siapa yang sering membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nanti dia akan dibangkitkan di alam kubur. Itu wajahnya seperti sinar cahaya bulan purnama. Cahaya bulan purnama itu bulat, terang. Kalau bulan purnama begitu dia terbit, terang. Sangkana toin jo singerak narupana tahu, banyak-banyak membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan pengajaran ulama tarikan nafas
Itu begitu dia masuk, la ilaha keluar illallah. La ilaha illallah. La itu. Jadi yang lagi pakun-kunan nih, baca-baca. Insyaallah dengan kita sering membaca la ilaha illallah, nagana beta mangqala la ilaha illallah li akhiril kalam. Inai netakul lempawi la ilaha illallah rijapat kanana dakhalal jannah entah mersuruh nentang ibu-ibu gabungan itu tanang gampanan tentang mersuruh gadi kamu nejen la ilaha illallah jangan dulu bro, ini kebiasaan kita biasakan malam hari ini dan seterusnya karena punanya tompan jasa sakaratul maut. Nah nampak lagi pelajari la ilaha illallah. Anjor minjo anam cucun tanata. Oh bapak, pawi bapak, la ilaha illallah. Tanah boleh na pau. Nanti kamu punya senju bulu na jana nawana. Dangdangan na jana nawana. Mana sara banget ayo ina parutus. Sudah tahu minjo dangdangan na setiap hari. Ia min yancan rekareng Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlad. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap bangi sendoi jadi rekeng. Kami je pasal lanjugu nana rekeng pasal langgang-gangan. Tidak apa-apa kita hitung. Tetapi begitu suara azan berkumandang, maka tinggalkan semua aktivitas-aktivitas itu, kita datang dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Habis itu baru kembali lagi. Kan real Quran. Nakana kare Allah Subhanahu wa taala, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Lebang pakasambayan ng panurso sendanggang anu, magasin rigalunnu, magasin rikokonu. Lebang pakasambayan. Tuh. Jadi kalau kita berpedoman dengan Al-Quran ini tinamantun nilingut talla seratumpu na ino dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naga nabita inaine tak galak majarri riroyan kubokoyan lantadil luar abada, dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Maka tak galak Al-Quran, tak galak di sini nabita, maka insya Allah kita tidak akan lingu untuk selama-lamanya. Punna tegi lingu, punna niat masalah dihadapin dari tumpuk nalinoa. Nah susah-susahnya mata untuk mendapatkan jawabannya. Farudduhu ilallahi wa rasul. Amo terkenal Al-Quran, sehingga mau terkenal baca-baca di sini Nabi. Insya Allah kita selamat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 60 menit kita bersama malam hari. Mudah-mudahan kebersamaan kita bukan harus padeng. Mudah-mudahan tidak atau paling tidak samalah dengan yang jelek bawa penceramahan anak-anak. Mantap Ustaz hebat. Kenapa? Pendek. Mudah-mudahan di ceramah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Intinya adalah kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Maka di balik kepastian kematian itu persiapkanlah bakal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tina matu-matuna barang-barang jia, tina matu-matuna duit miliaran rebang, pun nanti nana dibalanjir dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kasing kay gana bangga kay kapore balata lulu yo tota oh jangan anan ne tumpu nang dilinuan ne sehebat apa pun kita. Ilmu tasawuf mengatakan ada orang di dunia ini itu ada istilahnya istidraj, ditipu dengan kebaikan. Bangga karena jayotona, karena telah pernah jayotona jaya duit namin katina nalik bahasa baik itu istidraj namanya. Jangan sampai kita ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekayaan. Maka pergunakanlah kekayaan ini, bantu agama Allah Subhanahu wa taala, tolong agama Allah selama kekuatan-kekuatan itu masih ada. Maka kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansur lakum. Pun kita tolong yang karena agama karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini menjadi kebersamaan yang mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kita konsen dulu, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk almarhumah. Mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil hak jasannya. Ini almarhum ini hakja, mudah-mudahan
hajjah ini sekali lagi sebagai motivasi bagi kita yang sudah haji lebih-lebih dan yang belum haji, karena menjadi motivasi bagi kita bahwa Nabi katakan al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kalau haji itu mabrur insyaallah tina sikali pak balasan napas sangalin napantama kering Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang jadi pertanyaan, apa nih kana mabrur? Nah kan namanya al mabrur, jadi kana haji mabrur. Ada perubahan. Jadi pun waktu nangujung masih nabat turi Makkah, nabat turah haji ini itu ada perubahan. Ciri haji mabrur. Ingka pun datang nangujung masih namari Makkah, baturi Makkah kami haji itu tak ada perubahan. Maka mudah-mudahan hajj ini diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji mabrur, dan insyaallah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhumah Hajjah Saneng binti Ngan, Hajjah Saneng binti Ngan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. 60 menit kita bersama malam hari ini, mudah-mudahan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Muka pun nabangi masih nangasing jagine nasare cengger kering Allah Subhanahu wa taala. Lagi masih batunne aswaswari asbab kematian almarhum ini kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.